ibadah kita pada pagi ini. Saya mengundang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan beberapa menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan sama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Kau kasihi, kami datang membawa pengakuan kami. Kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami pagi ini datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang besar dan luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Alkitab menjawab dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan yang bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup.
Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat pagi, shalom. Coba kasih senyum dulu. Shalom. Ya, kayak masih lemas ya, baru bangun tidur gitu ya, pagi-pagi. Ya, pagi hari ini kita atur mezbah kita lagi. Kita mau menenangkan raja kita. Ya, saya menyapa juga jemaat Tuhan yang hadir lewat streaming, lewat online. Sekali lagi, Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di mana ada hati yang menyembah, di mana ada hati yang merindukan akan Dia, di situ Tuhan ada. Haleluya. Mari persiapkan hati kita. Ini setiap kali Tuhan, pagi ini kami bawa hidup kami bawa hati kami, fokus kami pagi ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Raja di atas segalanya. Tuhan pemelihara hidup kami. Terima kasih.
menikmati membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu.
setiap kami Tuhan. Pagi ini kami bawa hati kami, hidup kami ya Tuhan. Biar Engkau temukan motivasi hati kami ini dalam motivasi hati yang rindu bertemu dengan Engkau Tuhan. Engkau yang kami ingini pagi ini Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di setiap hati yang merindukan akan Engkau pagi ini Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan sepanjang minggu yang telah kami lewati hari-hari kami Tuhan. Kau Allah yang setia bagi kami. Anugerah-Mu selalu baru setiap hari bagi kami Tuhan. Dan kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau yang menyertai kami melewati jalan-jalan yang asing, lembah kekelaman. Kau Tuhan yang pegang tangan. Pagi ini Tuhan, kami atur mezbah kami menaikkan korban syukur, pujian, penyembahan kami bagi Raja di atas segala raja. Turunlah urapan, pujian, penyembahan di tempat ini. Biar ada kemenangan di tempat ini. Biar ada panci-panci kemenangan ditegakkan atas hidup kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan. Coba sapa sambil kanan kiri. Saudara, teman-teman, katakan Yesus baik bagiku. Sambil kasih senyum ya. Sik.
biasa. Soal baik-baiknya itulah sebaik bagiku. Itu hanya kasih setianya yang mengerjakan yang perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. 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 Haleluya. Yesus luar biasa. Amin. Setia dan terukur besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Selalu baru setiap hari. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Allah. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, akan berbaktiku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Allah. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, akan berbaktiku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
ada perubahanku saat aku jatuh, akan berhenti untuk memuji namamu. Ada terukur besar kasih setiamu, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Jangan tanggung-tanggung dong ya. Mau di Tuhan lagi.
yang kebenaran firman Tuhan.
yang terbesar dan terindah bagi kami semua. Hamba-Mu berdoa dan menyerahkan firman kebenaran yang akan kami dengar, yang akan kami terima bersama-sama di dalam kasih dan karunia Tuhan terjadi bagi kami. Sehingga ketika kebenaran-Mu disampaikan, maka firman yang berkuasa itu terjadi atas kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Ada mujizat yang terjadi sementara firman disampaikan. Dalam nama Yesus Kristus, semua kita yang siap diberkati dengan firman kebenaran. Mari sama-sama kita katakan amin. Beri salam sebelah kiri, sebelah kanan sebelum Anda duduk. Silakan duduk. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan ya kepada kami oleh gembala yang ada di tempat ini. Terima kasih luar biasa. Saya bersyukur pada Tuhan bisa diberikan kesempatan yang luar biasa untuk melayani umat Tuhan di tempat ini. Saya melihat dari tempat ini wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Wah, luar biasa ya. Penuh dengan sukacita. Apalagi ada teman saya Bro Hantiau itu luar biasa. Teman sepelayanan kami lama banget. Jadi saya dulu mengawali pelayanan di Kota Semarang. Nama saya belum pernah. Samuel Repi saya Samuel Repi nama saya, gembala sidang juga. Tapi lebih banyak konsentrasi dalam wadah layanan sosial di Kota Semarang. Nah, Pak Hantiau ini bareng kami waktu itu tahun 2021 gitu ya. Jadi 23 tahun yang lalu melakukan perintisan pendampingan anak-anak jalanan di Semarang, di Tugu Muda, di Pasar Johar dan lain-lain seperti itu ya. Lalu kami buat rumah singgah. Rumah singgah itu ya sampai sekarang sudah berapa puluh tahun ini. Tapi 3 kali pindah tempat. Yang pertama di Jalan Untaraya, 2018 pindah di Untung Suropati, 2020 itu pindah di Gombeng sampai sekarang. Jadi rumah singgah kami ada di sana, ada lansia juga, ada anak-anak jalanan, ada yang bermasalah dalam hal yang lain juga. Itu yang kami lakukan pendampingan itu. Lalu juga ada pengamen, pemulung, dan seperti itulah pelayanan-pelayanan sosial yang kami lakukan di Kota Semarang. Tetapi saudaraku, dari bertahun-tahun ini kita mulai masuk nih dalam pengantar untuk kita menerima firman kebenaran. Ketika kami melakukan dampingan pelayanan sosial selama bertahun-tahun itu di awal sosial, jadi kami lebih fokus ke arah fisikal mereka, pelatihan keterampilan, pemenuhan kebutuhan fisik, ya, gizi, pendidikan, hal-hal yang fisikal lah seperti itu. Tetapi kami dapati masih ada satu ruang kosong di situ, dan ini berbahaya nih karena di dalam Tuhan kita percaya itu ada satu kesinambungan antara spiritualisme atau dunia spiritual dan dunia sehari-hari. Itu nggak bisa terlepas itu. Bahkan apa yang kita alami di alam fisik itu sebenarnya ditentukan dari bagaimana kita memandang alam spiritual. Kita belajarin Alkitab. Makanya ada ayat yang berkata apa, saudara? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Jadi apa yang dibutuhkan, karena di ayat tersebut kan dikatakan apa itu yang ditambahkan, yang dicari oleh orang-orang di dunia ini, yaitu kebutuhan akan makanan, akan tempat tinggal, kebutuhan-kebutuhan yang primer dalam kehidupan manusia. Tetapi ayat Alkitab itu berkata bahwa itu akan terjadi apabila kamu mengutamakan kerajaan Allah. Carilah dahulu itu, maka semuanya kebutuhan itu akan dicukupkan, akan ditambahkan, bahkan kata Alkitab ya. Nah, kami tahu itu sudah. Tetapi beberapa tahun di awal pelayanan kepada orang-orang yang middle low ini, yang lebih banyak kebutuhan fisiknya, kami coba tampil kayak Sinterklas, bantu, support, sama kasih makan saudara, kasih roti, bagi makanan, kasih ini. Saudara, kebutuhan manusia itu nggak ada habisnya saudara. Kasih 1, jaluk loro, telu, 4, 5, semua abentek. Apa meneh kayak baju, jubah, semua hidupnya dikasih saudara. Semua benar saudara. Tapi itu nggak menyelesaikan persoalan menurut saya. Maka sosial, hanya sosial itu bisa menjadi sosial.
atau orang sok yang sial, atau orang sial yang sok gitu. Karena tanya sama Bro Handiawi itu, anak jalanan ini salah satu contoh ya. Itu mereka kalau di jalan, mereka itu hidupnya ya apa yang lu punya gue gitu. Jadi kayaknya Alkitabiah banget gitu. Semua milik bersama gitu ya. Ayo kita makan bareng semuanya. Punya lu, punya gua, punya lu, pacar gua juga. Udah salah kan gitu. Tapi hidup mereka kan begitu. Hidup mereka begitu. Ngobat, narkoba, seks bebas dan macam-macam. Itu kami dapati mereka itu usia 8-10 tahun ya. Sudah kenal kayak begitu. Benar. Waktu teman-teman intervensi pasar Johar tuh tahun 2000-an, 2001 tuh. Itu di pasar 2 itu anak-anak 8 tahun, 9 tahun itu udah punya pasangan masing-masing, Pak. Beneran. Itu kacau itu. Tapi teman-temannya Andi itu masih pendidikan, ya puji Tuhan ada perubahan lah terjadi seperti itu. Nah, tetapi ini yang saya lihat, saudara, ketika melakukan dampingan itu, Anda bawa satu aja anak itu ke rumah Anda nih, berarti apa yang lu punya, apa yang Anda punya, itu punya dia juga. Ada makanan di meja, milik dia juga, diambil dong sama dia. Di kulkas ada coklat, oh iya, oh ini daddy saya dan mother saya ini, baik kan mereka panggil gitu kan, kita jadi mama, papanya mereka. Baik, berarti coklatnya ini berarti punya saya juga, diambil sama mereka itu tanpa ngomong, kan dia milik kita semua kan. Ada HP, oh iya, HP-nya papa saya ini, HP saya juga diambil. Saya ya baru 15 kali lah kehilangan HP, so pikir gitu. HP saya dicolong sama mereka. HP motor, apa dicolong, diambil. Dan bisa tuh besoknya mereka balik lagi dan Kak, bentar. Lu yang kabur kemarin itu? Iya Kak. Lu kabur tuh apa-apa? Lah, kau yang kabur plus HP ku tuh, bojipo. Iya Kak, landi HP-nya. Gue sadul lah. Oke ya, ini memarah nih hamba. Tapi kan kita pendeta ya kan, hamba Tuhan kan. Marah. Residu. Kan lagi. Oke, lalu ngapain kamu di sini? Kak, boleh nggak saya tinggal lagi di rumah singgah ini? Oke, kasih lagi kesempatan untuk dia melakukan pencolongan berikutnya. Nah, itu kasus-kasus yang terjadi kayak seperti itu. Itu baru anak-anak. Belum yang orang-orang yang ngaku Pak, saya diusir dari keluarga, gini, tinggal di rumah singgah atau di pastori atau apalah, untuk 2-3 hari kemudian kabur plus membawa semua. Itu yang terjadi. Belum lagi orang-orang yang melakukan pemerasan halus. Pak, saya butuh sembako Pak, gini Pak, kalau saya nggak dikasih saya nggak mau datang. Kayak gini, kayak seperti itu. Kita ini ketika melakukan intervensi kebaikan kepada masyarakat itu diperas malah gitu. Ya nggak apa-apa sih jadi berkat kan bagi mereka. Tetapi berubah nggak hidup mereka? Mie instan, roti, maaf, bahkan pendidikan itu yang kita kasih kepada mereka tidak mengubah mereka. Sebab firman Tuhan berkata, yang mengubah mereka, yang mengubah orang-orang itu hanyalah kasih karunia di dalam Tuhan. Katakan amin. Hanya Yesus yang bisa mengubah. Roti fisik buat mereka kenyang, iya, tapi roti hidup itu buat mereka bertumbuh, buat mereka berbuah, buat mereka diselamatkan. Itu dua hal yang berbeda. Maka mulai beberapa tahun terakhir kita bukan hanya fokus di hal fisik, capek lah. Fokus di hal fisik itu capek, benar. Anda membentuk dari hal fisik. Dan ini mungkin bisa terjadi dalam kita ya. Kalau kita lebarin sedikit, dilebarkan sedikit persoalan-persoalan ini menjadi persoalan kita misalnya. Ada orang-orang yang butuh kan, usaha gue lagi bangkrut, ini gue lagi begini. Lalu kita fokus di situ. Kita lupa ibadah misalnya. Kita lupa baca Alkitab. Kita lupa, kita memisahkan itu. Kita pisahkan antara spiritualisme dan dunia sekuler. Kita pisahkan dua hal yang berbeda. Oke lah kalau hari Minggu kita bicara rohani, tapi kalau hari Senin sampai hari Sabtu, bisnis is bisnis, kata dia gitu. Saudara, apa bedanya tuh dengan intervensi sosial yang kami lakukan bertahun-tahun, Pak? Nggak ada hasilnya, Pak. Anda harus libatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Katakan amin. Nggak bisa tuh cuma hari Minggu doang untuk kita dengar firman.
Lalu hari Senin ya kita dalam dunia kerjaan dong, kata gitu. Kita pakai teknik marketing kita dong. Kita pakai bisnis plan kita yang kita pelajari dalam dunia sekuler. Kita pakai dong marketing plan. Kita pakai semua atribut-atribut, komponen-komponen yang diajarkan oleh dunia. Saudara, saya mau bilang itu bukan yang nggak bagus, itu bagus. Tapi bukan itu yang menentukan. Sebab Alkitab juga berkata begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Katakan amin. Tidak akan ditambahinya dengan susah dan payah. Itu kata Alkitab. Nah, bagaimana kita sinkronisasikan ini? Kita coba, kita gabungkan ini. Dan saya coba akan menyampaikan ini selain tentunya dasar kebenaran, tapi tentunya juga apa yang experience yang Tuhan kasih kepada kami dalam pelayanan pendampingan orang-orang yang kayak begitu ya saudara. Senggol sebelah kiri, sebelah kanannya, katakan begini, kamu siap nggak diberkati begitu? Tanya begitu sama siapa. Kalau sesama wanita cubit pipinya, kamu cantik banget, tapi jangan lupa firman Tuhan, katakan begitu. Mari kita buka ayat tema kita nih, Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat-ayat yang luar biasa, atau ini ayat yang dahsyat banget menurut saya. Ini kalau di sekolah teologi ini namanya ayat kunci Alkitab. Jadi di Alkitab itu kuncinya kayak seperti ruangan ini ya. Saudara membayangkan ruangan ini ruangan yang penuh dengan harta karun nih. Harta karun banyak banget di ruangan ini. Itu pintu, tapi tertutup pintu itu. Nah, pintu itu ada kuncinya. Kuncinya adalah Yohanes 3 ayat 16. Alkitab, kebenaran itu harta karunnya Tuhan kepada kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Itu ada banyak banget janji-janji kan. 33.000 janji firman Tuhan Pak di Alkitab itu. Itu buat siapa? Buat anak-anaknya dong. Ya kan? Kita adalah ahli waris Tuhan Abraham, kata Alkitab. Kita di dalam iman kepada Kristus, kita adalah anak Abraham. Galatia 3, dia berkata bahwa kita diberkati dengan Abraham yang diberkati itu. Kita menerima warisan dari Abraham karena kita adalah anak-anak Abraham. Katakan amin. Ya, jadi bagaimana untuk masuk ke dalam rumah harta karun itu gitu? Buka pintunya lah. Bagaimana buka pintunya kalau nggak ada kuncinya? Ini kuncinya. Yohanes 3 ayat 16. Untuk Anda membuka rahasia harta karun surga yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita baca bersama-sama. Adakah di depan? Yohanes 3 ayat 16 bisa ditampilkan. Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Karena begitu besar sehingga Ia telah mengaruniakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Melainkan beroleh hidup yang kekal, tidak ada kebinasaan di situ. Karena apa, saudara? Karena percaya di dalam Kristus. Saudara begini, sebelum kita maju lebih lanjut, dengan adanya informasi lewat media sosial hari-hari ini yang masif banget kan, apalagi ada aplikasi baru tuh berapa tahun terakhir, dan itu merajai semua platform media sosial yaitu TikTok tuh. Siapa yang tidak punya akun TikTok di sini? Yang tidak punya? Wah, keren ya. Berarti semua punya nih. Itu pertanyaan jebakan. Siapa yang tidak punya? Oke. Ya, saya tidak membahas kontroversi media sosial itu di seminar-seminar tentang itulah gitu ya. Ada pro dan kontra. Ada yang berkata, nggak apa-apa Pak pakai media sosial, kenapa nggak boleh? Kan justru lewat media sosial kita bisa menyampaikan Injil toh kepada banyak orang. Kan ada yang konservatif yang bilang nggak boleh, kita nggak boleh tuh sentuh-sentuh kayak gitu, bener-bener wah harus tidak ada HP. Ada yang berkata begitu, boleh juga gitu. Dia punya alasan juga, jangan juga ditentang ya. Tapi ada yang bagus juga yang berkata begini, kalau kita orang-orang Tuhan ini tidak masuk di platform itu Pak, maka yang didengar oleh orang dunia, didengar oleh anak kita, dan kan semua orang pakai media sosial sekarang. Diharuskan dalam semua sistem pendidikan sekarang pakai Pak, anak-anak kita harus pakai itu gitu.
Nah kalau kita nggak masuk di situ, yang beredar di situ adalah kejahatan, adalah sesuatu yang tidak baik. Lah orang Kristen diem nih. Dan ada beberapa ahli filsafat bilang begini, kejahatan yang sesungguhnya itu bukan banyaknya orang jahat, bukan banyaknya perbuatan jahat. Kejahatan yang sesungguhnya adalah orang-orang baik itu diam, tidak melakukan apa-apa. Itu kejahatan yang sesungguhnya, Pak. Jadi hari ini dalam peperangan media sosial misalnya nih, segala banyak banget konten-konten yang sampah itu. Lalu kita berkata, kita nggak masuk di situ deh. Salah, saudara. Bagi saya nih, masuk di situ. Sampaikan kebaikan di situ. Kalau bukan Anda, siapa lagi? Kalau bukan kita, saya lihat tadi ada ini ya, live ya, ini Pak ya. Wah bagus. Gereja harus begitu, Pak. Kalau nggak live ini, Pak, yang live itu yang joget-joget itu loh. Paham, saudara? Yang pakai mini-mini seksi-seksi itu. Wah, itu yang joget-joget yang masuk, diserang tuh. Sudah mau kayak begitu tuh. Mama kita kan kalau Facebook itu usia 30-40 tahun ke atas gitu. Instagram ya katanya 30 tahunan. TikTok yang lebih Gen Z lagi tuh. TikTok ya remaja 20 tahunan gitu. Nah, Anda bayangkan itu yang terjadi. Makanya nggak bisa enggak. Hari ini kita mau kita jadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Sudah, dari masifnya ini saya lihat ada satu pertumbuhan yang baik bagi orang Kristen. Karena kan semua pakai HP, semua pasti ada YouTube, pasti ada apa. Dan aneh saudara, 2-3 tahun ini itu orang-orang yang dulu yang saya kenal yang acuh tak acuh terhadap kekristenan, mereka mulai bertanya. Mereka bertanya, Pak, gimana sih doktrin itu? Kok katanya gue bahasnya bisnis terus selama bertahun-tahun sama aku, kenapa ya bahas doktrin? Karena ini Pak, kata dia. Saya buka ini kok. Ada muncul nih, sudah tahu ya isu terakhir itu Kristen progresif. Ada yang ngikutin? Kristen progresif. Beberapa tahun yang lalu Oneness, tahu Oneness? Allah yang esa, berdebat Tritunggal dan macam-macam. Terus ada lagi tuh tentang Isa Al-Masih itu Yesus atau bukan tuh? Nah itu isu-isu kayak gitu kan. Dan Anda bikin bingung nih gimana nih? Belum lagi ada yang mengajarkan ajaran begini segala macam. Dan saudara lihat, ini menimbulkan sisi yang lain, kebingungan bagi banyak orang Kristen. Bingung kita nih. Nah yang lebih parah saudara, lebih parah nih pada waktu COVID kapan hari lalu ya. Ketika COVID itu lucu nih, saya kebetulan senang diskusi kayak gitu, senang. Tapi saya bilang begini, kalau sesuatu yang sangat berat janganlah dibawa ke publik. Itu biar di ruang-ruang kelas teologi aja gitu. Karena nggak semua umat Tuhan itu bisa mampu. Karena mereka juga sibuk kan mikirin yang lain, mikirin kamu kasih doktrin-doktrin yang dalam gitu, yang mereka belum siap gitu. Itu diskusinya di ruang-ruang ini tertutup tuh. Harusnya di kampus-kampus akademisi teologi itu bahas kayak gitu. Jangan dilepas di forum. Bingung kan umat? Kan banyak sekali waktu COVID kemarin debat ini, debat ini. Saya cuma bilang begini sama teman-teman, udahlah debat aja di sono, jangan debat di ruang publik. Ruang publik ini lagi butuh makan mereka. Lagi kayak COVID kayak gini, yang mereka butuhkan tuh bagaimana mereka bisa sehat gitu. Harusnya debatnya begini. Pendeta besar satu kan debat sama pendeta besar dua. Harusnya begini. Ada berapa duit lo, bro? 10 juta. Dikit banget pendeta besar kok duit 10 juta. 10 juta dolar, bro. Oh, 10 juta dolar ya. Lu berapa ya? 11-12 kalau sama lu. Oke, gini aja. Lu 1 juta, gua 1 juta dolar. Kita kasih duit kita tuh buat pengatasan COVID. Nah, itu enak, saudara. Debatnya kayak gitu. Katakan amin, saudara. Ya, dia berdebat, masyarakat, umat itu kan mengalami manfaatnya. Nah, itu maksud saya. Tetapi walaupun demikian, akhirnya saya berkata begini, kita harus mulai pisahkan ya. Kalaupun iya, marilah kita bahas hal yang fundamental gitu. Fundamental itu harus begini, nggak bisa enggak. Umat Tuhan harus paham itu. Nggak bisa enggak. Kalau yang lain, oke lah, mungkin tidak. Misalnya nih, debat ratusan tahun ya, saya bocorkan sedikit sama saudara. Di gereja mainstream itu, selain Katolik, Protestan,
aliran karismatik Pantekosta, itu gerakan besar tuh sesudah Katolik. Itu ada perdebatan besar yang mungkin tidak sampai ke publik. Itu cuma pendeta-pendetanya toh. Itu namanya itu debat Arminian dan pengikut Calvin tentang predestinasi. Itu debatnya. Jadi ada yang percaya bahwa Tuhan sudah menentukan sebelum dunia dijadikan bahwa ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Itu dikendalikan oleh takdir ilahi, namanya predestinasi. Sudah belum pernah dengar kan mungkin di Kyoto gitu. Tapi di kalangan teologi ya Pak ya, di kalangan kami itu debat menarik tuh. Lalu muncul kalangan Arminian. Nah ini diwakili, ini apa Pak? Basic teologianya, gerejanya apa Pak? JKI berarti karismatik ya Pak ya? Arminian berarti ya? Nah, kelompok kita, saya termasuk di sini. Yang enggak, kita diselamatkan itu bukan karena ditentukan jauh sebelumnya, tapi karena kita memilih. Yesus Kristus datang, kita memilih percaya kepada Dia. Sederhana kan? 300 tahun sampai 400 tahun Pak berdebat sampai sekarang nih. Sampai sekarang nih Pak, sampai sekarang ini benar. Yang satu diwakili oleh GKI dan kawan-kawan. Ada yang dari GKI? Pernah di GKI? Pernah? GKI loh, bukan JKI, GKI gitu. Protestan, kalangan Protestan. Yang satu kalangan Pantekosta karismatik. Tapi kan Anda nggak ngerti toh. Kita simpen rapat-rapat rahasia ini itu maksudnya. Karena mau kamu percaya predestinasi, mau kamu percaya Arminian, itu nggak penting. Karena itu hanya di wawasan teologi, hanya wawasan pengetahuan. Karena keselamatanmu entah kamu Arminian, entah kamu predestinasi. Kalau kamu tidak percaya Yesus Kristus, kamu nggak selamat. Itu pikiran itu. Paham ya? Jadi ada yang lebih fundamental daripada debat itu. Nah, yang fundamental ini tidak bisa tidak Pak. Semua orang Kristen harus paham ini. Itu maksud saya. Nah, inilah yang dibawa oleh gereja ini pagi ini untuk kita bahas bersama-sama. Kembali lagi ke ayat yang tadi, tolong ditampilkan. Ya, saudara. Saya dikasih waktu 15 menit agar 30 menit, 45 menit. Ini sudah 15 menit. Oke, masih ada waktu panjang ya. Baca sekali lagi. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oke. Saudara, kalau Anda belajar itu namanya homiletik. Homiletik itu ilmu berkhotbah. Itu ada pelajaran berdasarkan hermeneutis. Nah, saya coba kasih istilah-istilah ini. Yang mungkin ada beberapa orang yang, tapi nggak apa-apa, supaya kita mulai memahami itu landasan-landasan. Saudara, kalau Anda belajar homiletik itu ilmu berkhotbah. Ini satu ayat ini sudah bisa berkhotbah 50 topik khotbah bisa maksimal. Tapi kalau saya lihat itu bisa Allah, topik Allah 1 tuh, dunia 1, udah 2 khotbah tuh, kasih tuh 3 khotbah, karunia 4, anak Allah itu 5, tunggal 6, supaya saudara percaya, kepercayaan 7, tidak binasa ini kita gali eksegesa nih bahasa Yunaninya 8, beroleh hidup yang kekal, bisa 9 khotbah. Nah itu maksud saya. Itu kalau kita belajar homiletik itu 9 khotbah bisa. Terobosan dari kata-kata itu. Pakai bahasa Yunani aja Anda bisa eksegesa. Tetapi saudara, itu tidak bisa sembarangan. Karena apa? Karena dalam dunia khotbah juga kita harus belajar kontekstual, belajar historical. Makanya pengkhotbah itu nggak boleh sembarangan sebenarnya. Cuma dapat wahyu, dapat mimpi sedikit, gue khotbah ya, nggak boleh sebenarnya. Tapi boleh juga sih. Kalau dia dapat benar impresif, benar-benar, ya nggak apa-apa, sampaikan 1-2 kata. Tapi cuma Anda lihat kan hari-hari ini begitu galau orang-orang Kristen tuh. Semua orang boleh naik mimbar, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi permasalahannya, dia bisa mempertanggungjawabkan nggak doktrin pengajaran yang benar. Gitu loh maksud saya. Nah, saudara, dari semua topik yang saya bilang tadi, kalau Anda baca dengan keseluruhan, Anda akan dapati ada satu topik yang sangat mendasar di sini, yaitu tentang keselamatan di dalam Kristus. Katakan amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Siapa namanya saudara? Yesus. Supaya yang percaya kepada anaknya yang tunggal yaitu Yesus itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, itu namanya doktrin
doktrin dasar atau pengajaran dasar dalam kekristenan, bahwa keselamatan di kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang bisa menyelamatkannya selain hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Sudah dengar ya, Brian di Kristen Progresif kemarin ya, oke ya, dengar ya di TikTok itu ya, dia bilang apa? Ada orang kok boleh selamat dengan melakukan apa? Perbuatan baik. Lalu dia bilang begini, saya dengar ini mic tadi sampai di depan ya, saya katakan, saudara, waktu Brian ngomong itu, di sebelahnya itu ada Habib bin Jafar kalau nggak salah ya, Ustaz baik banget. Saya rasa, Brian ngomong, saya rasa orang sebaik ini nggak mungkin nggak masuk surga. Kalau Anda tidak paham doktrin dasar, soalnya benar logis, iya, masa nggak mungkin lah surga itu dia. Ada orang baik itu. Saya ketemu dengan ada seorang tacik-tacik ya, di bilang gini, Pak, apakah mama saya masuk surga? Saya takut dengan jebakan Batman, sebenarnya. Pertanyaan itu jebakan Batman. Apakah mama saya almarhum masuk surga? Enggak, Pak. Maksud lo? Coba ceritakan dulu tentang mama. Mama saya itu begini-begini. Baik banget Pak Sabon, mama saya. Tidak pernah marah, sabar. Dia belajar tradisi-tradisi nenek moyang kami yang dia baik sama orang miskin. Dia lakukan semuanya, segala macam semuanya. Apakah dia masuk neraka dengan sebaik itu? Itu saya ditanya 10-20 tahun yang lalu pertanyaan itu. Mungkin ini yang mengganggu dalam pikirannya Brian, dan mungkin ini juga akan mengganggu pikiran kita selama ini. Tapi kalau Anda menyetujui bahwa ada jalan yang lain, Pak, yaitu jalan kebaikan untuk masuk ke dalam surga, pada waktu itulah Anda menyangkali doktrin dasar, paling dasar Alkitab, bahwa hanya satu jalan untuk menuju keselamatan. Seorang yang hebat, yang luar biasa ngomong begini, akulah jalan, kebenaran, dan apa saudara? Kehidupan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak lewat aku. Lalu suatu ketika saya jawab pertanyaan yang sama, diulang. Saya bilang begini, saya cerita satu cerita. Cerita ini saya dapat dengan seorang hamba Tuhan senior. Mungkin sudah tahu lah cerita ini, tapi saya coba cerita sama saudara. Tiba-tiba ada seorang baik dari pemimpin agama setelah ketemu dengan seorang pendeta. Lalu pemimpin agama itu berkata begini sama pendeta ini, kok orang Kristen ini sombong banget. Loh, kenapa Pak? Mereka pikir cuma mereka yang selamat. Emang surga punya mereka apa gitu loh? Emang surga punya orang Kristen toh? Masa kami nggak punya surga? Masa kami tidak dapat bahagian itu? Kan kami orang beragama juga. Oke. Lalu pendeta ini ngomong, perhatikan, ini hal yang penting tetapi sederhana. Lalu hamba Tuhan ini begini, oke Pak, Bapak bisa masuk surga, Bapak bisa kok masuk surga juga. Wah, seneng hati. Baru sekarang ada pendeta ngomong-ngomong, tapi aku bukan Kristen loh Pak. Kenapa Pak? Bapak bisa masuk surga, tapi ada syaratnya Pak. Apa? Kamu harus lakukan sempurna, tidak boleh salah. Itu apa yang ditulis oleh kitabmu itu. Sempurna, tidak boleh salah. Sorga itu kan kudus, tidak boleh ada satu titik dosa saja. Dan sudah tahu nggak dosa itu apa sih? Dosa itu bukan hanya membunuh Pak, tapi benci sama orang. Itu dosa bukan? Dosa, ya. Dosa itu Pak, bukan ketika engkau ngata-ngatain orang, tapi baru berpikir saja, baru dalam tingkat pikiran saja. Lambi wong iki kayak ngono. Oh, baju merah, sepatu hijau, dasi kupu-kupu, kayak batu itu. Baru mikir loh Pak, dosa itu, bener dosa. Baru rasa marah pada orang kaya. Tuhan, orang kaya ini mesti mobil Mercy, mesti korupsi.
Kita nggak tahu apa itu, ada otak berpikir kayak gitu kan. Tiba-tiba nuduh tapi di pikiran Pak, kita belum ngomongin. Itu dosa bukan? Dosa bukan? Coba tanya sebelahnya, dosa bukan? Bisa. Dosa kan? Dosa. Jadi yang disebut sempurna itu sempurna Pak. Pikiran, jiwa, rasa, tindakan itu sempurna. Dan maaf, semua agama, apapun itu sepakat Pak. Sepakat. Apapun itu. Mau dia agama hihi, hoho, sepakat. Sepakat, semua sepakat. Lalu dia tanya, hamba Tuhan tanya, itu Pak syaratnya? Iya raiso toh Pak Pendeta, Pak Pendeta. Raiso toh Pak, nggak bisa lakukan sempurna itu, nggak bisa toh Pak. Siapa yang bisa Pak? Sekalipun saya pemimpin agama, ya kadang-kadang mungkin mulut saya bisa kejaga. Pikiranku Pak kadang-kadang nggak bisa kejaga. Oke, berarti ada dosa juga ya? Ya iyalah Pak Pendeta. Nah Pak Pendeta saya tanya sekarang, Pak Pendeta sempurna nggak? Berdosa nggak? Ya bodoh toh Pak. Tanya Pak Pendeta pernah berdosa juga? Ya, tanya sama saya, Pak Samuel, ya iyalah kadang-kadang pikiran kita kan mungkin tidak lewat tindakan Pak. Tapi ketika lihat, apalagi saya lihat di sini ya, ini ibu-ibu ini luar biasa. Saya pernah pelayanan KKR Pak, diundang khotbah. Itu zaman-zaman dulu kan itu jambul menyundul langit itu loh. Itu kadang-kadang gemes ya. Altar call, mari altar call. Maju mak-mak ini kan satu. Wah, kesempatan saya tak ucap-ucap kepada dalam nama Yesus. Jadi udah double tuh spiritnya. Spirit untuk membantu, spirit untuk meratakan, saudara. Jambulnya itu. Kadang-kadang iseng gitu. Ya, kadang-kadang begitu. Konseling orang nih, orang nggak berubah-ubah, jengkel juga gitu Pak. Sampai tenangnya, wes gue tak kandani, ngene, lakukan nggak? Dan saya topak ini, udah dikasih tahu bolak-balik, jengkel. Nah itu dosa nggak? Dosa juga. Tapi kan kita nggak. Saya dulu pakai kekerasan Pak. Maaf, ini saya harus buka rahasia. Saya zaman dulu mimpin anak jalanan tuh pakai kekerasan kadang-kadang. Karena kan kami lah dari latar belakang dunia kayak gitu juga. Saya berpikir begini zaman dulu. Kalau ada orang ya, itu kayak nyamuk nih, disentil aja mati kan? Nyamuk itu mati, nyamuk. Tapi kalau kebo, bawa sentil gitu, gelitok deh, mana nggak tahu, bener, disentil, potokin, sentil, potokin. Oh pakai balok Pak, baru mati kan? Pernah nggak kita nih leader ketemu orang yang udah disentil kan orang mudeng gitu, bener? Jengkel nggak Pak kira gitu? Di perusahaan lah atau di tempat kerjaan lah, Anda tahu ada karyawan Anda yang males yang minta ampun, tapi kan Anda mau ngomong keras kan takut dia tersinggung kan? Jadi kita pakai bahasa sentilan kan gitu. Ya mbok semua ya di sini datangnya agak cepat sedikit lah, jangan telat topo masa jam 7, jam 7.15 baru datang. Kita ngomongnya baik kok. Nah orang ini yang malas ini nggak mudeng gitu. Ya kayak gitu ada jalan. Waktu itu saya berpikir sudah disentil nggak mudeng, oke sini. Ya pakai desain sedikit lah pipinya, pak gitu. Sekarang nggak boleh. Itu kan belum ada undang-undang kekerasan kan waktu itu. Ketika undang-undang kekerasan itu 2011 atau 2012 diterbitkan, saya rapat sama anak, nggak boleh. Itu bisa dituntut kita pidana itu. Tapi zaman dulu kita pakai, karena kadang-kadang ada orang-orang itu yang harus ada terapi psikologis gitu. Jadi efek kejut itu ada. Hampir semua rehabilitas narkoba itu mungkin masih pakai kayak gitu. Kenapa? Karena untuk menerapkan efek kejut supaya lu menghormati senior yang ada di sini. Jadi siapapun yang masuk itu di rehabilitas narkoba yang mohon maaf yang bukan punya, tapi sekarang sudah berubah. Tapi ada beberapa yang sekuler itu, lu masih pakai nggak bro? Pakai bro, kata dia gitu. Teman-teman saya pakai, kan nggak boleh bro. Nek narkoba tuh nggak diginiin, nggak kapok kata dia gitu. Jadi masuk digulung dulu Pak, digulung sama mereka. Itu sama kayak masuk gedung panen. Nggak semua sih, tapi itu masuk gedung panen itu ada 3 bulan gitu. Ya masuk di sel itu disikat supaya mereka masuk itu nggak umpah-umpahan, itu maksudnya gitu loh. Nah sama, zaman dulu kami pakai kayak gitu. Tapi selanjutnya kita nggak pakai lagi, nggak boleh ada kekerasan, nggak boleh. Nah waktu itu
Soalnya bayangkan itu kita jengkel banget. Ya berarti saya nggak selamat itu kan gitu. Kembali ke tadi itu diskusi tadi. Lah podo atau Pak Pendeta? Pak Pendeta juga berdosa. Mungkin nggak melakukan, baru berpikir dia sama kayak saya. Kalau kita pemimpin agama melakukan kan lucu. Tapi kan pasti ada jengkel-jengkelnya dengan jemaat atau Pak Pendeta. Iya juga, ya berdosa kan? Tahu nggak? Jawabannya apa? Berarti sama kita nggak masuk surga, ya kan? Oke ya, sama nih nggak masuk surga kan? Berarti begini, tidak ada satupun orang, sekalipun dia baik Pak, lalu tidak pernah punya salah. Setuju nggak dengan saya? Setuju nggak? Yang setuju katakan amin. Ada nggak di UDN baik banget, tidak ada satupun salah? Ada? Nggak ada. Roma berkata begini, semua manusia telah jatuh dari kemuliaan. Tidak ada yang tidak berdosa, semua berdosa. Termasuk mamanya ibu yang tadi, yang baik banget dibilang, siapapun tidak bisa, nggak bisa, tidak bisa bertahan dalam kekudusan pikiran, spiritual, jiwa nih, rasa, imajinasi, dan bahkan tidak ada yang bisa kelar dari sini, tidak bisa. Lo berarti Pak Pendeta sama dengan saya? Sama gitu, bener. Lo berarti Pak Pendeta nggak selamat? Tunggu dulu, tunggu dulu. Saya memang tidak bisa, tapi saya diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Amin saudara. Saudara sama, kita berdosa. Kita salah di pikiran, masuk neraka kita ini, binasa kita ini. Tapi karena begitu besar, baca bersama-sama 2-3, kasih Allah akan ganti dunia ini dengan nama kita. Coba saya Samuel nanti 1-2-3. Karena begitu besar kasih Allah akan Samuel. Lagi ganti dengan nama saudara ya. Karena begitu besar kasih Allah akan, kok Samuel gitu? Samuel namamu Pak, namamu gitu. Kayak paham ya? Sehingga ia telah mengaruniakan, siapa namanya? Yesus kan? Supaya setiap orang yang percaya kepada, setiap orang ini ganti dengan nama saudara. 1-2-3. Supaya Samuel, gitu kasih ya. Supaya yang percaya kepadanya tidak melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, kita nggak binasa tuh, harusnya kita binasa karena kita berdosa Pak. Sama dengan yang tadi. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena Yesus Kristus, kita diselamatkan. Ini semua kalau Anda nggak paham ini Pak, jadi kayak Brian tuh, gitu maksud saya. Jadi ini harus paham ketika diskusi dengan mereka, kita nggak menghakimi mereka juga. Bener Anda baik Pak, betul Anda baik, masuk surga? Iya, masuk surga. Pertanyaannya, sebaik apa kamu sehingga kamu bisa membayar surga itu dengan perbuatan baikmu? Bisa nggak pertanyaannya? Sebaik-baiknya siapapun, siapapun di Alkitab kalau Anda baca, tidak ada yang tidak berdosa, tidak ada. Kalaupun dia coba dengan kebenarannya, Alkitab berkata itu kain kotor di mata Tuhan, kain lara di mata Tuhan. Jadi nggak ada, makanya kenapa doktrin dasar ini berkata tidak ada jalan keselamatan yang lain selain di dalam Yesus Kristus Tuhan. Anda nggak bisa percaya predestinasi, silakan. Anda berkata saya nggak juga percaya Arminianisme Pak, silakan. Mungkin Anda tidak percaya beberapa hal, doktrin-doktrin yang rumit itu nggak apa-apa. Tapi kalau ini Pak, nggak boleh enggak. Ini makanan kita paling dasar sebagai orang Kristen. Tidak bisa tidak. Kalau Anda berkata begini, ada jalan yang lain, oke, kandas gitu. Maka orang Kristen nggak bisa sombong. Kita baca tuh ayat berikutnya dalam Efesus 2 ayat yang 8. Efesus 2 ayat yang 8.
Mari baca bersama-sama sampai ayat yang ke-10. Kita selesaikan di sini. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk terus supaya kita di dalamnya. Oke, nah saudara lihat 3 ayat ini kita selesaikan. Maka muncul ayat ini, ayat 8. Kekristenan itu dalam filosofi doktrinal paling dasar, yaitu tentang soteriologi. Jadi, saudara, apa itu doktrin? Mungkin ada istilah apa lagi? Mungkin ada beberapa yang paham. Doktrin itu artinya pengajaran. Pengajaran Alkitab, doktrin Alkitab, pengajaran Alkitab. Nah, pengajaran Alkitab ini ada yang dasar, yang namanya itu fundamen teologi atau doktrin primer. Jadi sama kayak kita makan, sama Anda makan. Sama Anda punya kebutuhan dalam hidup. Kebutuhan paling primer manusia itu apa? Kita belajarkan di ekonomi kelas SD kan? Apa saudara? Sandang, pangan, bapak. Yang paling dibutuhkan di antara mereka apa? Sandang, pangan, bapak apa? Makan. Gitu. Ada orang nggak punya rumah, banyak tuh pengemis nggak punya rumah, tapi jangan nggak makan, mati. Jadi di antara yang primer ini ada yang lebih primer lagi tuh, yaitu makanan. Dia mungkin nggak punya pakaian, maaf nih, ada orang suka beredar-edar kan. Kami juga punya pelayanan orang-orang yang gangguan mental. Ya lucu, mereka sehat Pak, tapi jangan nggak makan, mereka dikasih makan, tapi mereka nggak pakai baju, nggak ada tempat tinggal, nggak pakai baju. Dikasih makan walaupun makan sisa gitu. Makanya makan sisa, makanan itu makan sisa. Kalau Anda datang bawa nasi baru sama mereka, sini, makan sih, nasi anyar lagi. Oh ya Pak, makan dulu, sisain baru saya makan, katanya gitu. Ada ketemu kan, lucu-lucu ya. Ada ketemu, dikasih nasi baru nggak mau. Sisain dulu Pak, makanin dulu, sisain baru sisanya saya makan, katanya gitu. Kalau dia makan makanan baru, oh dia berarti udah mulai waras gitu. Dia udah mulai waras gitu. Kami pernah di rumah singgah dulu tuh, di rumah singgah Unta itu ada satu gangguan namanya Mbak Kana. Kalau saudara orang Semarang Timur, di bagian Pasar Burung itu, Pasar Burung Semarang Timur itu, tahu ya Pasar Burung ya, Pasar Burung lama itu mungkin sekarang sudah pindah tuh di Pasar Burung itu di seputaran itu ada mbak-mbak lah pokoknya. Waktu itu usia 30-40 tahun, pokoknya dia suka beredar-edar. Dia kalau lagi kumas tuh, dia ngomel-ngomel bawa tas plastik itu, wah jalan-jalan segala macam di situ. Nah dia kadang-kadang tuh waras, kadang-kadang error, waras error. Satu ketika waktu dia lagi waras, dia mampir ke rumah singgah. Gini-gini ya udah kasihan, kita rawat dia, rawat dan pintar masak. Mbak Kana ini pintar masak, waktu waras luar biasa, masak enak. Nah masalahnya kadang-kadang waras, kadang-kadang error gitu. Satu ketika dia error Pak, anak-anak orang ngerti, tetap dikasih masak lah Mbak Kana ini, nasi goreng. Saya ada di depan di kantor tuh, tiba-tiba Dedi, karena anak panggil, Dedi mau makan nggak? Mau. Yang masak siapa? Mbak Kana. Oke siap. Enak tuh masakannya. Keluar nasi goreng. Waktu nasi goreng keluar, kok ada hijau-hijau, apa ya hijau-hijau? Warna hijau. Jadi nasi goreng itu ada hijau-hijau, tak pikir sayur. Saya ropo ini hijau. Ini hijau kok. Ini hijau. Oh iya itu tadi Kak. Tadi saya lihat Mbak Kana ke belakang, ke rumah singgah belakang itu rumput-rumputan itu tebas. Dia error nih, dia pikir itu bumbu kan gitu. Dia pikir bumbu, rumput dimasukin di nasi goreng Pak. Rumput, jadi kami makan nasi goreng rumput. Ya enak juga sih. Sikat. Nah, ya seperti itu gitu. Saudara, dalam kehidupan ini apa tuh ya? Refleksi-refleksi itu banyak banget terjadi, banyak banget. Tapi oke lah.
Siapapun itu, dia punya kebutuhan. Kebutuhan yang paling utama disebut kebutuhan primer. Nah, sama dengan teologi. Teologi yang paling primer, yang nggak bisa enggak, yang lain boleh Anda nggak makan, Pak. Yang lain boleh Anda nggak pakai. Tapi yang ini nggak boleh, Pak. Anda nggak makan ini, mati rohani. Gitu maksudnya. Jadi semua gereja harus sepakat. Ini yang kita sampaikan. Hanya kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Sebab kalau ada orang bisa diselamatkan di luar Yesus dengan perbuatan baiknya dia, itu ayat 9 berkata apa? Ayat 9 berkata apa? Ayat 9 berkata apa? Coba. Itu bukan hasil. Jangan ada orang yang sombong. Kalau ada orang hari ini bisa diselamatkan di luar Yesus, ini terjadi sama dia. Berarti dia berkata, gue bisa lakukan dengan perbuatan baik saya. Detik ada orang berkata begini, saya bisa diberkati karena saya membayar harga perbuatan baik yang luar biasa. Anda kena dia ini. Karena baik blessing of the Lord, baik keselamatan itu diterima oleh karena berkat Tuhan di dalam Kristus. Katakan itu tuh. Baru sampai di ayat yang ke-10. Ini menarik nih. Pertanyaannya begini. Pertanyaannya, berarti orang Kristen itu tidak berbuat baik dong. Wong masuk surga bukan hanya perbuatan baik kok. Tapi masuk surga kan percaya kepada Kristus. Lalu perbuatan baiknya di mana? Kata dia. Ini ya. Saya coba jelaskan singkat karena saya dikasih tema ini. Saya berpikir, Pak, ketika berapa hari lalu temanya tema doktrin primer ini gitu. Mungkin kebutuhan gereja ini doktrin primer, ini doktrin primer. Semua kami hamba Tuhan baik GKI, Pak, GPDI saya, JKI, bahkan maaf Katolik nggak bisa enggak, Pak, sama doktrinnya ini. Predestinasi kita beda. Kami beda dengan Protestan, Pak. Predestinasi itu keselamatan ditentukan takdir oleh karena atau karena usaha. Beda kita, Pak. Tapi kalau keselamatan nggak bisa beda. Satu aja beda, sesat pasti. Itu disebut bida. Itu hati-hati sama kayak gitu. Pendeta di sini masih percaya keselamatan. Ikutin, karena beliau doktrin primer itu. Nggak bisa. Kalau cuma gara-gara apa? Wah ini sih. Anda bisa mengukur hamba Tuhan. Anda bisa mengukur pengkhotbah dari sini. Kalau dia sama beritanya di sini, sama dasarnya sama. Entah kata Paulus, orang membangun di atas dasar itu dengan ini, dengan itu, ya oke. Ada orang kan kuat di praise and worship. Ada orang tidak, Pak. Ada gereja yang liturgis, tidak praise and worship. Kalau kita, saya lihat bro kita ini semangat, berarti dia penganut paham praise and worship kan? Nggak apa-apa, bagus. Wah, senang sekali gitu. Kami kalau ibadah pengamen pemulung, Pak, joget-joget. Gandul Gusti, jeng-jeng, gandul Gusti, gandul, itu joget, pengamen joget. Lebih, wah, enak juga ya. Walaupun bambu ketek, ramah diuradus, gandul Gusti, ruangan penuh harum, semerbak, narwastu, itu asroh. Sekali-sekali ikut. Nanti kami jadwal ya gantian ya, Pak. Ibadah pengamen. Tapi bawa tisu, Pak. Gitu. Boleh beda, tapi yang ini enggak. Kita harus paham ini. Jadi keselamatan itu hanya di dalam siapa? Yesus. Yang kedua, nggak boleh pakai perbuatan baik, Pak. Kenapa? Karena membuat Anda sombong. Itu maksudnya. Orang kalau berkata dengan gua baik nih, berkat gue terima, sombong dia membanggakan diri. Lalu timbul yang ketiga, yang terakhir di pertanyaannya. Oh, berarti dong, kalau orang Kristen hanya percaya kepada Kristus, tidak dengan perbuatan baik, berarti orang Kristen boleh dong khotbah, percaya Yesus, tapi hidupnya sembrono, selamat. Nah, ini terjadi lagi, ada dialog lagi, Pak. Beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah itu ada hamba Tuhan terkenal juga. Dia unggah tuh di TikToknya dia. Banyak jemaat juga yang tanya sama saya, karena dia berkata begini, iya ya orang Kristen, ini hamba Tuhan yang ngomong, saudara. Iya ya orang Kristen itu kok hidupnya sembrono, gini ya kan katanya percaya, yang penting percaya Yesus selamat, hidupnya semraut, robobo.
Padahal di agama lain itu harus tertib, harus begini, orang Kristen nggak disiplin-disiplin. Nah, terjadi kayak gitu tuh. Saya mau bilang sama Anda, ayat yang 10 terakhir. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Perhatikan saya. Stop, pekerjaan baik. Pekerjaan baik. Ini salib loh. Ini salib. Ada logo salib. Ah, ini salib ya. Ini logo salib nggak Pak? Iya. Salib ya. Oke ya, salib. Ini salib, ini Kristus. Oke. Ini saya. Itu keselamatan, berkat, blessing. Oke. Oke. Saya minta relawan aja deh. Siapa jadi relawan? Well, orang Manado ya? Farm apa? Hah? Malonda. Oh iya, hampir saudara lah kita. Hampir saudara. Malonda, saya punya saudara Malonda. Saya Repi. Ini anak Tuhan. Dia ingin menerima berkat. Anggaplah ini berkat. Dia kan seorang WL, paling senang kan dengan oke, berkat ya. Nah, di berkat ini Pak, soterio itu artinya keselamatan. Tapi soterio itu bukan hanya hidup yang kekal Pak. Soterio bukan hanya hidup yang kekal, tapi hidup makmur, sehat, sembuh dari sakit. Itu soterio. Orang Kristen kalau kita khotbah, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hanya bicara mati masuk surga Pak, bukan. Tapi itu juga bicara makmur. Coba ngomong sama sebelahnya, kamu pengen nggak makmur? Kamu pengen nggak sehat? Kamu pengen nggak bahagia? Oh iya, saya sudah lihat dari wajahmu bahagia dari tadi gitu. Apa karena mulai stres, jadi ketawa terus? Oke ya. Nah, ini soteri itu, soteri. Kalau Anda baca ayat yang tadi, ya. Anda menerima soteri itu karena siapa saudara? Salib Kristus di sini ya, Nah, coba lihat nih orang Kristen. Anda pengen hidup yang kekal? Pengen ya? Kamu berjalan dari sana ke sini, mampir di situ, silakan. Dia berjalan, dia datang ke Tuhan, salib, ya kan? Oleh iman, oleh percaya dia kepada salib. Lalu firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya apa saudara? Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu soteri namanya. Selamat, terima selamat. Ada ya. Lalu Anda lihat begini, di mana perbuatan baiknya orang ini? Dia percaya Yesus, dia terima soteri, makmur, sehat, bahagia. Lalu di mana harga yang dia bayar dengan perbuatan baik? Di mana Pak? Di mana menurut Anda? Ada nggak yang dia bayar di sini? Ada nggak? Saudara mungkin bingung, saya juga bingung. Nggak ada, karena yang bayar di sini siapa? Yesus yang bayar. Dia berdarah-darah Pak, untuk dapat ini demi dia. Ini yang bayar hutang kita Pak. Ini yang bayar semua. Makanya kita nggak perlu bayar. Kita hanya percaya, masuk ke dalam Kristus, terima blessing of the Lord. Nah, baru ayat yang ke-10. Lihat ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa saudara? Jadi waktu dia terima Yesus di sini, oke, firman Allah berkata dia lahir kembali kan? Dia lahir baru, diciptakan manusia baru. Dia terima blessing, soteri. Sesudah diselamatkan ini, baru dia berbuah dengan perbuatan baik. Jadi perbuatan baiknya di sini. Perbuatan baik di sini tidak sombong kita. Karena perbuatan baik di sini buah namanya. Bukan untuk membayar ini Pak, bukan untuk dapat ini. Kalau Anda berbuat baik untuk mendapat ini di sini, waktu Anda dapat tes, gua diberkati.
karena gue hebat, karena gue suka memberi, gue diberkati. Sombong. Enggak. Anda dapat blessing dulu, baru Anda berbuah. Itu kata kita. Nah sekarang coba lihat mereka. Ulangi lagi. Part kedua. Tanpa salib. Salib kita tutup. Mohon maaf, sebentar. Mereka mengajarkan begini. Dan jangan sampai ada orang Kristen mengajarkan hal yang sama. Itu pemberontakan terhadap salib tuh. Ya, seperti kata-kata Brian, wah ini orang baik banget, saya ragu kalau dia nggak selamat. Wong dia baik banget kok. Coba lihat ya, kamu baik nih, jalan ke sini baik. Dengan perbuatan baik, kamu dapat soteri itu. Ambil soteri. Dia makmur, dia diberkati, tapi di luar Kristus. Itu yang dibilang oleh Kristen progresif tadi. Oke, dia baik, dia suka beramal, dia suka melakukan kebaikan, lalu dia terima soteri. Lalu kan terjebak tuh di persoalan yang kita bahas tadi. Pertanyaannya, bisa nggak lu lakukan perbuatan baik tanpa satu celah sedikit pun? Bisa nggak? Bisa nggak? Tidak bisa. Waktu dia pengen baik semua, tiba-tiba ada pikiran, kurang ajarin, gue udah baik sama lu buat jahat sama gue. Ah, males ah. Kalau kemarin gue kasih 100, karena lu jahat sama gue kasih 50 aja deh. Itu udah dosa, udah salah. Jadi, tapi mereka ngajarkan gitu kan. Mereka ngajarkan mereka bisa berjalan terbang, dapat soteri, dapat blessing, tidak dalam salib, tapi dalam perbuatan baik. Saudara, ayat 9 berkata apa? Jangan ada orang yang kalau tanpa perbuatan Kristus, hanya perbuatan dia akan sombong. Dan dia ketika melihat ada orang lain tidak diberkati, dia akan bilang begini, lu gak diberkati kan, lu gak kayak gua, lu kayaknya kurang puasa tuh, lu kayaknya masih ada dosa, makanya kamu harus gini. Dia akan menghakimi orang-orang lain. Ini mengerikannya begitu. Dan banyak orang Kristen kayak gitu. Saya pernah ketemu pendeta-pendeta senior dan teman-teman saya. Ketika ketemu pendeta senior ini di gereja, saya anak pendeta, Pak. Anak pendeta saya. Jadi ngertilah dari segala. Saya cucu pendeta, anak pendeta, Pak. Di sinode besar Indonesia. Jadi tahu. Jadi kadang kalau ada teman datang ke pendeta besar, tolonglah bantu saya om begini. Makanya banyak berdoa. Kurang berdoa, kurang puasa kan, kurang diberkati. Ada dosa kan? Dihakimi, Pak. Dia belum apa-apa dihakimi saya, Pak, gitu. Kebangetan gitu. Nah, orang-orang itu yang begitu tuh. Kita tidak, Pak. Sekali lagi, tolong jangan sekali lagi bro. Terima kasih bro, tapi sekali lagi jalan. Sekali lagi ya. Ini saya, ini saudara, ini kita semua ini berjalan menerima soteri dari Tuhan. Tapi kita datang ke salib Kristus. Hanya oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Dapat soteri. Ayat 10, ayat yang terakhir. Kita di dalam Kristus, diciptakan dalam Kristus, baru melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Lalu apa saudara? Ia mau hidup di dalam. Jadi perbuatan baik Anda itu ada di sini. Kalau perbuatan baik Anda di sini, itu clear kekristenan. Karena engkau akan nyuruh orang, ayo berbuat baik. Itu buah karena kamu sudah menerima kasih karunia. Kamu nggak bisa enggak membalas kebaikan Tuhan. Balas kebaikan. Jadi waktu Anda menabur, Pak, waktu Anda puasa, itu untuk membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Berikan tepuk tangan kepada Dia. Saya akan mengajak kita berdoa. Dengan apa akan kubalas kebaikan Tuhan? Jadi hari ini, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mungkin engkau merasa berat, mungkin engkau berkata begini, Tuhan
sudah lakukan. Kok saya belum dapat ya Tuhan? Saudara begini, jangan depres diri. Kenapa? Karena blessing of the Lord itu pemberian kasih karunia. Katakan amin. Itu Tuhan yang bayar harganya. Dia yang mati berdarah-darah untuk Anda. Anda hanya datang disalib, tundukkan kepalamu dan kau berkata, Tuhan, Engkau menyelamatkanku dengan kasih karunia. Begitupun blessing, begitupun soteri, begitupun berkat keuangan dalam hidup. Begitupun apapun kamu terima, itu karena kasih karunia. Hari ini Pak, kalau Anda ada yang datang dengan sakit, dengan persoalan ekonomi, hutang usaha, keluarga yang mungkin Anda berkata itu berantakan, pergaulan, semua dalam kehidupan Anda, siapapun gitu, yuk datang pada Kristus. Mungkin kau berkata begini, saya masih bersalah, pikiran saya itu masih belum benar. Tetap datang. Saya masih belum sesuai standar. Tetap datang. Karena hanya kasih karunia hari ini kamu diselamatkan hanya oleh iman. Dengan datang kepada saya, Anda melakukan kebaikan. Itu kata Alkitab, karena kita sudah menerima kebaikan itu. Yang setuju dengan firman Tuhan, sama-sama lambaikan tangannya. Angkat tangan, angkat tangan. Haleluya, ya sandasi. Mari mulai bersyukur pada Tuhan. Berapa sandasi, ya lama bisa. Terima berkat Tuhan. Mari terima berkat Tuhan, terima kesembuhan dari Tuhan dengan iman. Terima blessing of the Lord dengan iman. Terbuka jalan-jalan yang baru dalam hidupmu. Terbuka oleh Tuhan. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Katakan, segenap hatiku, ku bersyukur padamu. Dengan apakah diberkati di dalam Kristus? Waktu dia dilahirkan kembali, dia terima Yesus, Anda terima kesembuhan itu. Anda terima dan percaya di dalam Kristus, terima bahwa sakit penyakitmu diangkat. Engkau mengalami kesembuhan, bukan hanya fisik Pak,
tapi bisa terjadi ekonomi kan, pekerjaan kan, usaha. Siapapun hari-hari ini yang mungkin engkau mengalami problematika yang berat, persoalan yang berat, mari datang kepada Kristus. Klaim kembali blessing itu dalam hidup saudara. Ketika Anda percaya di dalam Kristus, mari angkat tangan, saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Terima kesembuhan dari Tuhan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Hati yang susah dihiburkan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Ekonomi mungkin yang lagi bermasalah pagi hari ini, tanda Yesus dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Aku berdoa, haleluya. Ya Allah, masih, oh Allah, masih, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Bukti Anda telah menerima, bukti Anda telah bersyukur mendapatkan janji Tuhan itu. Siapa mereka yang percaya di dalam Kristus? Yes. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Terima saudara, disediakan bagiku. Terima kasih ya Tuhan, kami menerima di dalam iman kami sesuatu yang primer, sesuatu yang sangat penting, yang sangat fundamental. Hamba berdoa apa yang sudah disampaikan kepada kami semua benar-benar masuk ke dalam kami, masuk membangun roh kami kembali, membetulkan sistem berpikir iman Kristen kami di dalam Tuhan, sehingga membuat kami sungguh-sungguh percaya bahwa hanya Kristus saja dan satu-satunya itu penyebab kami diselamatkan dan menerima hidup yang kekal itu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, hampiri tahtanya yang kudus, dan angkatlah kedua belah tanganmu. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang murah hati,
Dia mencintaimu, Dia mengasihimu, dan pulanglah engkau membawa berkat-berkat Allah. Berkat yang datang dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang datang dari Allah di dalam Kristus Yesus itu akan menjadi bahagia dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan terus mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi air terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dari sejak pagi ini besok bahkan sampai kepada Maranatha, Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.